رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Memulai acara kita pada siang hari ini, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semua yang ada di tempat ini dengan nikmat al-Islam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan kepada mereka al-mu'jizah al-khalidah, satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang masih bisa kita lihat keasliannya, yaitu Al-Quranul Karim. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercintanya, nuhibbuhum fawqa hubbina li ahlina, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh umat Nabi Muhammad yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang di dalam hadisnya pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dengan Alkitab, Al-Qur'an ini beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, serta menghinakan beberapa kaum lainnya karena meninggalkan Al-Qur'an. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kita di sini. Allah satukan hati kita semua di tempat ini untuk sama-sama insyaallah mengikuti talk show menuju umat berkarakter Qur'ani, perspektif keluarga. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Agar acara kita semakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh ukhtina Zirwa yang akan baca insyaallah surah Luqman. Falitafaddali mashkurina ma'jurin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayka ilayya al-masir.
bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada ukhtina Zirwa dan ukhtina Nisha yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah dari surah Luqman. Ikhwan wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, tidak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa ahsana mathwakum kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara dan telah berbuat juhud sampai kita mengikuti acara talk show menuju umat berkarakter Quran, perspektif keluarga. Di antara panitianya adalah teman-teman dari Al-Aziz Ar-Rahman, kemudian ada Ummahatul Mukminin, Ummi Indonesia. Semoga insyaallah juhud semua apa yang antum dan antunna lakukan untuk acara ini tercatat sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak insyaallah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keluarga di dalam Al-Qur'an. Sungguh ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang keluarga. Bahkan kalau kita mentadaburi Al-Quran, itu kalau kita tadaburi, kalau tidak tadaburi ya tidak akan mendapatkannya. Bahkan kalau kita tadaburi ayat-ayat keluarga yang ada dalam Al-Quran, subhanallah, kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang ibadah, coba lihat. Kalau ayat-ayat ibadah, wa aqimus salah wa atuz zakah, ayat-ayat ibadah ketika disampaikan oleh Allah itu secara ijmali, yang artinya hanya secara global, tidak terperinci. Dirikanlah salat, tidak dijelaskan mulai dengan takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, karena bayan penjelasannya itu adalah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uniknya ketika Al-Quran itu berbicara tentang keluarga, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat keluarga itu secara tafsili, secara terperinci sekali. Lihat bagaimana Al-Quran kemudian ketika berbicara keluarga mulai dari bagaimana memilih pasangan yang terbaik, fankihu ma taba lakum minan nisa. Kemudian bagaimana kemudian Al-Quran juga bercerita setelah kita membina keluarga. Bukan cuma itu, Al-Quran juga membahas bagaimana kemudian ketika dalam keluarga itu terjadi nusyuz. Apa itu nusyuz? Terjadi cekcok antara suami istri. Al-Quran juga sudah memberikan solusi. Bukan cuma itu, bahkan ketika satu keluarga kemudian berpisah, Al-Quran juga memberikan solusinya. Bukan cuma itu, bahkan kalau salah satu di antara anggota keluarga ini meninggal,
Al-Quran dengan terperinci memberikan penjelasannya. Kalau kita ingin mentadaburinya, apa hikmah di antaranya, maka sungguh ini seperti memberikan isyarat kepada kita semua bahwa sungguh peran keluarga ini sangat besar di tengah umat manusia ini. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Berbicara tentang umat Qur'ani, demi Allah, bangsa ini tidak akan pernah menjadi bangsa Qur'ani, umat ini tidak akan pernah menjadi umat Qur'ani kecuali keluarga-keluarga muslimah di Indonesia ini sudah menjadi usrah Qur'aniyah, keluarga Qur'ani, ailah Qur'aniyah, keluarga yang Qur'ani, yang mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Bahkan subhanallah, kalau kita kembali mentadaburi Al-Quran, semua kasus-kasus keluarga itu sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan contoh seorang ayah yang tidak pernah berkeluh kesah, memberikan nasihat kepada anaknya walau anaknya itu terus melakukan kesalahan. Kira-kira siapa itu yang disinggung di sini? Nabi Nuh, yang ketika detik-detik Allah mengazab anaknya, dia masih sempat mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Lihat, potret seorang ayah yang tidak pernah bosan untuk mengajak seorang anak untuk mengikuti kebenaran. Bahkan bukan cuma satu ini saja, Al-Quran juga memberikan gambaran bagaimana seorang ayah yang mendidik anaknya semenjak kecil agar terhindar dari perbuatan syirik. Ini kira-kira siapa yang jadikan contoh di sini? Ada yang tahu mungkin dari jamaah? Yang semenjak kecil ayah ini sudah mengajarkan anaknya untuk menghindari perbuatan syirik. Jawabannya adalah Luqman Al-Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahkan yang lebih luas dari ini juga Allah sudah berikan gambaran-gambaran dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian contoh istri mukminah yang senantiasa mendukung dakwah suaminya yang mukmin. Siapa kira-kira di sini? Ini potret Ibunda Hajar, Ibunda Sarah yang senantiasa mendukung suaminya. Kemudian potret bagaimana istri-istri yang kafirah, istri-istri yang tidak beriman, yang tidak pernah mendukung dakwah suaminya. Ini perumpamaan istri siapa kira-kira? Nabi Nuh dan Lut. Bahkan ada yang lebih parah, suami istri itu satu keluarga, suami istri ini semuanya kafir, tidak beriman. Az-zawjaini kafirain. Siapa ini? Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Bahkan potret bagaimana seorang wanita beriman berada di sisi laki-laki yang kafir. Ini seperti Asia, di mana dia mendampingi Fir'aun. Ikhwatal iman, hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari ini ada ilmu besar yang Allah akan berikan kepada kita untuk hadir bersama bermajlis ilmu dengan tema menuju umat berkarakter Quran, perspektif keluarga. Dan insya Allah telah hadir ustazah-ustazah, ibunda-ibunda yang insya Allah sudah ahli di bidang ini. Salah satunya mungkin afwan kalau yang lain mungkin sebelum saya kenal, karena salah satunya ada yang saya kenal karena anak ibunda ini, ustazah ini sekelas dulu satu kuliah 5 tahun, jadi kenal betul dengan beliau. Namanya Faris Jihadi, ustazah Wiryaningsi MSI. Subhanallah, jamaah dimuliakan Allah, ibu-ibu Indonesia wajib belajar dari beliau. Bagaimana beliau melahirkan 11, walau meninggal 10 anak yang subhanallah hufadzul Quran. Dan ibunda ini dan suami istri sudah ditunggu mahkota di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dau'uhu akbaru min dau'is syams. Cahayanya itu lebih terang dari cahaya matahari. Sungguh hari ini Allah telah muliakan kita bisa berduduk bersama ibu-ibu hebat Indonesia. Dan insya Allah acara talk show ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Rina Rahmalia. Kepadanya falyatafaddali mashkurina ma'jurin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dan bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bagaimana tips-tips ya, termasuk juga menjadi seorang ibu atau bahkan menjadi seorang ayah dan ibu dalam keluarga untuk bisa mencetak generasi Qurani yang kita harapkan, seperti apa yang pernah juga berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Jika kita melihat kondisi sekarang, akhwati fillah dan juga bapak-bapak sekalian, terkadang kita merasa sedih ya dan miris melihat anak-anak kita masih kecil, bahkan ketika beranjak remaja, mereka begitu mudahnya mengikuti pergaulan yang tidak islami, mengikuti pergaulan, bahkan dikatakan sekarang pergaulan bebas. Bahkan di Jakarta itu disebutkan sekitar 68% anak remaja usia SMP sudah tidak perawan lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Belum lagi tawuran yang kita juga ketahui beberapa bulan yang lalu juga sudah memakan korban ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini adalah anak-anak kita, anak-anak yang sebenarnya menjadi generasi penerus kita yang akan memimpin dunia ini. Bagaimana kalau misalnya generasi seperti ini yang kita wariskan? Nauzubillah summa nauzubillah. Seperti apa kondisi negeri bahkan dunia ini bagi manusia dan seluruh ya alam dan sekitarnya. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga azab Allah itu turun. Oleh karena itu kita sangat berharap pada talk show kali ini, pada siang hari ini, yang insya Allah akan dihadiri oleh para narasumber yang sangat luar biasa dan mumpuni ya, bahkan berpengalaman di bidangnya masing-masing, yaitu perempuan, generasi dan juga keluarga. Kita ingin sekali belajar dari mereka bagaimana agar generasi kita menjadi generasi seperti di masa kekhilafahan Islam, seperti Ibnu Sina, seorang dokter yang juga tidak meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu juga dengan Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika yang juga membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya sehingga menjadikan dirinya dan umat menjadi mulia di hadapan seluruh umat manusia. Begitu juga dengan Al-Idris, seorang ahli geografi, penemu bola dunia yang mungkin kita mengenalnya, kalau di sini ada anak-anak sekolah mungkin mengenalnya sebagai Dresses ya, tapi sebenarnya dia adalah seorang muslim yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kita sangat mengharapkan generasi yang seperti inilah yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi pelanjut estafet kehidupan di dunia ini sehingga Islam betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam, insya Allah. Baik, tidak berlama-lama saya akan mengundang ya para narasumber kita. Yang pertama adalah Ustazah Insinyur Ratu Erma, beliau adalah konsultan keluarga. Kami persilahkan Ibu Ustazah. Yang kedua adalah Dr. Anda Ifa Ainur Rohmah, beliau adalah narasumber permasalahan keluarga dan generasi di berbagai media. Kami persilahkan kepada Ibu Ifa Ainur Rohmah. Yang ketiga adalah Ibu Dr. Anda Wiryaningsi MSI ya. Beliau inilah yang telah berhasil ya membuktikan kepada kita bahwa anak-anaknya, 10 orang anaknya telah menjadi hafiz Quran. Silahkan kepada Ibu Dr. Ana Wiryaningsi. Dan juga kepada Ustazah Dr. Sita Resmi Sulistiawati Sukanto, Magister Pendidikan. Oh iya, ternyata beliau belum hadir, ya mungkin masih dalam perjalanan. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT dalam perjalanannya.
Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan ada hadiah tentu saja ya, hadiah buku ya Bu ya, hadiah buku yang insya Allah itu akan menambah wawasan dan sakofah keislaman kita. Ya, saya ingin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah Ratu Erma, bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair, binikmatillah, alhamdulillah bisa hadir berjumpa dengan ibu-ibu rahimakumullah dan juga generasi muda yang menjadi topik perbincangan kita pada saat ini. Ya, saya sapa dulu Ibu Ustazah Ifa Ainur Rohmah. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kondisinya setelah perjalanan jauh saya dengar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa mengumpulkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengusahakan dunia dan isinya tunduk kepada aturan-aturan Allah. Amin. Ya, dan Dr. Anda Wiryaningsih, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon doanya. Amin insyaallah. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Wiryaningsih ya, yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ini Ibu. Mungkin bisa disampaikan bagaimana pengalamannya Bu ketika mendidik anak-anak ini, mungkin dari motivasi awal Ibu ingin ya mencetak generasi Qur'ani di dalam keluarga Ibu. Bisa diceritakan mungkin kepada audiens di sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya teruskan terkait dengan beberapa pertanyaan Mbak Rina, saya ingin sampaikan dulu pertama, siang ini saya hadir didampingi oleh suami saya, Bapak Mutamimul Ula, duduk di paling depan bersama Ustadz Umar Maka ya. Jadi saya tidak sendiri, kebersamaan saya dengan Bapak melebihi kebersamaan saya dengan orang tua saya. Subhanallah. Saya bersama orang tua 21 tahun, tapi dengan Bapak saya sudah hampir 30 tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan ini terus membersamai sampai ke dalam surga Allah. Amin, amin insyaallah. Ini juga menandakan bahwa sesungguhnya saya tidak sendiri dalam membangun keluarga, dalam mendidik anak-anak. Bahwa insya Allah tidak pernah ada sebuah keberhasilan dalam mencapai cita-cita kecuali dilakukan secara bersama, secara amal jama'i. Demikian dalam keluarga, dan seluruh pertanggungjawaban dalam keluarga sesungguhnya itu lebih ditimpakan kepada atau lebih ditujukan kepada kaum bapak, di mana laki-laki adalah sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan, sesungguhnya kita ini biasa-biasa saja. Kita ini baru disebut luar biasa kalau sudah dipastikan berada di dalam surga Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya, tidak ada yang istimewa. Sesungguhnya semua orang menjalani kehidupan, menikah, punya anak, itu adalah sebuah pengalaman yang masing-masing kalau disebut sebagai luar biasa, semua mengalaminya, itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Tapi saya mengatakan sesungguhnya itu adalah sebuah pengalaman yang biasa-biasa saja sebenarnya. Yang ketiga, informasi dari Ustadz Umar tadi bahwa 10 anak saya yang masih ada, alhamdulillah ditambah mantu 2 orang, jadi 12 ya. Insya Allah sesungguhnya yang baru menyelesaikan hafalan 30 juz itu 6 orang, yang 4 orang insya Allah menuju ke sana, dan hari ini juga datang 1 orang yang nomor 10, Himmati, yang bungsu ya Bu ya? Yang bungsu saya surprise ada di sini tadi bersama. Nggak janjian Bu dari rumah berangkat tadi? Dijanjikannya di Lauhul Mahfuz. Ini baru menyelesaikan insya Allah 8 juz ketika di Darul Quran Mulia di Serpong, dan ketika SD-nya 4 juz ya insya Allah. Yang lainnya masih berkisar 15, 26 dan 24. Selebih dari itu insya Allah sudah menyelesaikan.
Dan yang lengket baru sebenarnya ada 2 orang yang, jadi kita khawatir salah menggunakan istilah hafiz ya, hadirin sekalian. Jadi kalau di Timur Tengah itu yang disebut hafiz itu dia bukan hanya hafal Quran tapi juga hafal ribuan hadis. Ya, mungkin mudah-mudahan ini juga maksud untuk memotivasi kita semua. Kita hafal surat Yasin boleh juga disebut hafizul Yasin ya. Iya, jadi yang lengket ini insya Allah 2 orang. Nomor 2 Faris yang tadi disebut Ustadz Umar sekarang sedang S2 di King Saud University. Dan yang nomor 8 hari ini mungkin sedang berada di Kepri mengikuti Musabaqah Hifdzul Quran 30 juz itu Bashir. Dan kalau di sini ada Sigma menjual barangkali ya, ada My First Al-Quran. Kalau memang belum diganti itu insya Allah suara anak kami Bashir yang nomor 8. Talking pen itu kalau disentuh ada suaranya, insya Allah itu suara adiknya Faris Bashir yang nomor 8. Itu sedikit beberapa ta'aruf, perkenalan dan meluruskan beberapa istilah. Bagaimana pengalaman saya pikir semua sama mengalami, dan setiap orang Allah anugerahkan keistimewaan dan pengalaman yang amazing ketika mengalami tahapan-tahapan dari mulai pranikah ya, memilih pasangan, sampai mulai menata kehidupan dalam rumah tangga dan seterusnya sampai punya anak. Kalau buat saya yang paling membuat semakin cinta kepada Allah itu adalah pengalaman setiap kali melahirkan. Subhanallah. 11. Satu hal pelajaran yang paling penting pertama bahwa ketika saya setiap kali melahirkan, berarti ini Allah memberikan saya kesempatan dengan suami untuk memperbaiki pola pengasuhan, pola pendidikan anak-anak kami. Karena ketika anak pertama belum punya pengalaman, kita baru menikah memiliki kejutan-kejutan baru ya. Ada semacam sebuah pengalaman-pengalaman baru yang kita tidak punya pengalaman secara praktis, walaupun teori bisa jadi sudah di luar kepala. Betul. Tapi insya Allah dengan semakin tambah anak, jadi setiap kali anak sudah mulai besar, saya selalu bersyukur bahwa Allah kemudian berikan kami anak lagi, berarti saya ada kesempatan bersama suami untuk memperbaiki. Mudah-mudahan ini cara Allah juga untuk menjadikan kita semua semakin istiqomah di dalam Islam. Ya, Allah kalau alam. Bisa disampaikan mungkin Bu, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang dikatakan berhasil? Ya, banyak orang mengatakan ibu berhasil. Kalau ibu tadi sangat tawadu sekali di sini ya ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa keluarganya ibu Ustazah Wiryaningsih ini mengatakan kami keluarga biasa-biasa saja. Tapi orang lain melihatnya tidak biasa-biasa saja. Ini bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan tadi Bu ya, Hafiz 2 orang yang sudah lengket tadi ibu bahasa ibu yang Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan dan menegaskan di sini bahwa sesungguhnya masyarakat kita menganggap orang yang hafal Quran di tengah mayoritas bangsa ini sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, orang yang hafal Quran disebut luar biasa karena memang Al-Quran itu luar biasa. Satu, yang kedua karena memang masyarakat kita sendiri masih jauh dari Al-Quran, sehingga menganggap orang-orang yang begitu buat kita biasa tiap hari berinteraksi, kemudian membacanya dan berusaha untuk menghafalnya, mereka menganggap ini juga sebuah luar biasa. Dan memang kami mengatakan ini semua adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya dengan suami, dengan bapak dan keluarga besar kami bersyukur, alhamdulillah ini sebuah keutamaan dari Allah yang sungguh ini mungkin wallahu alam tidak diberikannya kepada setiap orang. Tapi Allah sudah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsinya, Anda inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan kecenderungan kita. Saya dengan Bapak alhamdulillah sejak memang kecil juga sudah terbiasa akrab dengan Al-Quran, dan kami mewariskan terus-menerus kepada anak-anak kami, mudah-mudahan sampai ke anak cucu. Jadi memang mudah-mudahan ini juga kesempatan yang Allah berikan kepada kami, satu di antara banyak orang di Indonesia yang ingin menjadi para penjaga Al-Quran. Tentu kami sangat bersyukur. Saya memberikan pengalaman sedikit ya. Jadi kan waktu saya sejak remaja sudah aktif di pergerakan Islam di Pelajar Islam Indonesia. Sejak umur 6 tahun, 7 tahun juga saya berkenal dengan para qori terkenal. Ada Ustadz Muammar
ZA Muhammad Dong dan sebagainya, Ustazah Mimi Jamila, itu sudah saya berkenal dengan mereka sejak kecil dan saya juga sudah banyak membaca alhamdulillah sejak masa remaja kisah-kisah para penghafal Al-Quran pada masa lalu, yaitu para ulama. Termasuk bagaimana ya dulu berpikir saya Imam Syafi'i hafal Quran di usia 9 tahun, waktu itu saya dengar, padahal sebenarnya 7 tahun ya sudah hafal. Jadi ketika saya menyaksikan, saya bersama suami menyaksikan anak kami yang nomor 1 waktu itu sudah selesai 5 juz ya, masih SD kelas 5 dan SMP dia menyelesaikan kelas 2 ya. Dan anak kami yang nomor 2 umur 9,5 tahun sudah selesai 30 juz dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Dan ketika dites ayatnya diacak-acak begitu tidak ada yang salah gitu ya, alhamdulillah saya menangis. Subhanallah. Dan kami bersujud, ini juga sebuah keutamaan dari Allah. Betul-betul memang Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, luar biasa. Berarti ada yang bisa kita petik di sini ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wiryaningsih, bahwa sebenarnya bermula dari motivasi awal kita sebagai seorang Muslim yang kemudian memang merindukan Al-Quran itu senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya, sehingga itu menjadi kebiasaan, menjadi biasa di antara diri kita, kemudian juga anak-anak kita ketika kemudian nanti sudah berkeluarga ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Ustazah Ratu Erma, ini sebenarnya kita pengen tahu ya Ustazah ya, apa yang bisa digambarkan yang dimaksud dengan generasi Qur'ani itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalin bi kitabik. Baik, alhamdulillah saat ini kita berkesempatan untuk menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan generasi berkarakter Qur'ani. Ahwati hadirin rahimakumullah, kalau kita mengurai apa makna dari generasi, kalau bahasa Arabnya jail atau jamannya adalah ajyal, itu adalah suatu komunal. Kita tidak bicara satu orang anak, jadi kita tidak berbicara perorangan anak, tetapi berbicara jail adalah berbicara suatu generasi, suatu komunal yang tidak hanya berlangsung 1 atau 2, 3 tahun saja, tetapi bisa berbicara sampai 50 sampai 60 tahun untuk mencetak sebuah generasi atau jail atau ajyal tadi. Kemudian ketika dikatakan jail Qur'ani atau ajyal ar-rabbani atau ajyal ala asasi rabbani, gambarannya adalah sebuah generasi yang di dalamnya hidup umat manusia ya, dan di dalamnya diatur dengan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itulah kita bisa menjelaskan yang disebut dengan generasi berkarakter Qur'ani. Tidak ada gambaran yang lain ya. Jadi generasi ini mengamalkan, memahami, meyakini dan mengamalkan seluruh aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Secara ringkasnya bagaimana sih performanya ya generasi Qur'ani ini? Adalah generasi ya sekumpulan umat manusia tadi yang di dalamnya ya, di dalam diri mereka itu terdapat cara berpikir sesuai dengan hukum Islam. Jadi kita ini hidup harus bagaimana gitu. Ketika kita menghadapi persoalan, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada masalah ini, Islam memberi jalan keluar apa? Jadi dia akan cari ya untuk penyelesaian masalah ini dengan hukum-hukum Al-Quran. Dan kita paham bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari Al-Quran, tetapi As-Sunnah Al-Hadis dan juga dari ijma serta qiyas dari sahabah ya. Dan alhamdulillah insya Allah sebetulnya generasi kita umat sekarang tidak kekurangan ya sumber-sumber hukum syariat Islam itu, tinggal dibaca, dipahami dan dilaksanakan. Salah satu sarananya adalah book fair hari ini ya, yang menampilkan berbagai buku-buku Islami. Saya kembali
Nah, kemudian ada poin kedua, bahwa sosok generasi Qurani itu adalah ketika setiap pemenuhan kebutuhan hidup mereka disesuaikan dengan Al-Qur'an, ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah ya. hadir di tengah-tengah kita ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Ustazah Dr. Sita Resmi Sulistiawati Sukanto. Ya. Kita beri rehat dulu beliau untuk sejenak ya. Ya. Silakan, mungkin bisa Baik, dilanjutkan. ya. Poin yang kedua ya dari gambaran generasi berkarakter Qurani adalah bahwa ketika dia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, dia akan gunakan hukum-hukum Islam. Ya, jadi secara ringkas, ya, generasi berkarakter Qurani itu adalah generasi atau anak manusia yang memiliki sahsiyah Islamiyah, kepribadian Islam, cara berpikir Islami, dan perilakunya atau performanya adalah sesuai dengan syariat Islam. Itu yang bisa saya gambarkan tentang karakter generasi berkarakter Quran. Iya, sebenarnya ini sangat nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wiryaningsih ya, Ustazah Ratu Erma, bahwa seorang anak atau generasi, kita bicara generasi itu artinya tadi bukan hanya satu orang anak, tapi generasi yang akan melanjutkan estafet kehidupan ke depan. Salah satunya yang menjadi modal utama untuk mendapatkan generasi yang seperti ini adalah menghafal Al-Quran, kemudian mentadaburinya, kemudian melaksanakannya seperti itu ya. Ya. Nah, ini kita sudah kedatangan ya Ibu Ustazah Dr. Sita Resmi Sulistiawati Sukanto. Beliau adalah dosen tamu di FKM UI. Nggak apa-apa Bu ya? Iya. Ini ada pesan sponsor Ibu. Ya, beliau adalah penceramah dan juga editor buku, dan masih banyak lagi aktivitas yang lainnya. Bagaimana Bu, sudah bisa di ya, sudah insya Allah ya. Oh masih ini ya. Oke, Bu Ifa dulu. Kalau misalnya kita lihat ini Bu Ifa, kondisi sekarang ya untuk mencetak generasi Qurani ini, ya, mencetak generasi Qurani sehingga kemudian umat kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin, pasti tidaklah mudah ya. Benar sekali. Banyak sekali tantangan-tantangan, terutama kalau misalnya kita lihat tayangan TV ya, sekarang itu kan banyak sekali yang mempengaruhi, atau bahkan internet. Ya, kemarin ini saya mendengar penjelasan salah satu pemimpin yayasan anak, bahwa anak-anak kita ini di usia sekolah itu sudah mulai banyak yang bisa mengakses internet dengan sendiri. Apakah itu datang ke internet, ke warnet gitu ya, ataukah memang di rumahnya karena memang orang tuanya menyediakan fasilitas tersebut gitu saja. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya tantangan yang ada pada saat ini dalam mencetak generasi Quran ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu semua sependapat bahwa mencetak generasi Qurani itu bukan sesuatu yang mudah atau bukan hal yang mudah diwujudkan. Sekalipun kita yakin bahwa Allah selalu mendampingi kita, menyertai kita ketika kita punya keyakinan bahwa kita sedang melaksanakan amanah Allah untuk mewujudkan generasi Qurani, mewujudkan generasi Rabbani, tapi tidak bisa kita pungkiri hari ini berat, Bu Wir. Apa yang disampaikan oleh Bu Ustazah Wiwi, bahwa beliau merasakan kondisi keluarga beliau biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa, tetapi itu tidak mengurangi penilaian kita, atau kita bisa melihat bahwa beliau sendiri bersama dengan suami beliau sebagai orang tua tentu sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Ya. Beliau tadi sampaikan bahwa saya sudah aktif berorganisasi dalam organisasi pergerakan Islam sejak muda. Itu menunjukkan bahwa tantangan itu yang pertama ada dalam keluarga, orang tua. Apakah hari ini kita melihat semua orang tua, terutama kaum ibu, sudah punya kesiapan mencetak anak-anak mereka menjadi generasi Qurani? Saya yakin banyak ibu-ibu yang mengatakan bahwa saya belum punya modal untuk itu, tapi saya sudah punya anak. Saya sedang mendidik anak-anak saya, tetapi saya sendiri juga tidak mampu untuk melindungi anak-anak saya ketika mereka keluar rumah.
Selain orang tua yang harus punya kesiapan, punya ilmu, punya pengalaman, kemudian punya kesungguhan dan kesabaran untuk mempraktekkan ilmu menuju anak-anak yang berkarakter Qur'ani tadi, tentu kita juga harus menyadari bahwa ada lingkungan yang mempengaruhi. Dan hari ini lingkungan yang mempengaruhi itu memang tidak hanya satu dua komponen, yakni tetangga misalnya atau anak-anak tetangga. Tapi apa yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi, salah satunya bagaimana dunia global hari ini menyerang anak-anak kita dengan media yang lebih banyak merusak. Internet, sesungguhnya internet ibarat pisau bermata dua. Tetapi hari ini orang lebih banyak menggunakan internet, atau anak-anak kita ternyata banyak yang tidak mampu kita lindungi untuk memanfaatkan internet, menyalahgunakan internet untuk menuju kepada hal-hal yang negatif. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadzah Ratu Erma tadi, pembangunan sebuah kepribadian Islami, anak-anak yang memiliki pola pikir Islami, kemudian memiliki pola sikap Islami, sulit dilakukan. Kita bisa lihat Mbak Rina hari ini bagaimana anak-anak kita kecanduan pornografi. Kalau bahasa Bu Eli Risman, kalau sudah kecanduan pornografi ini sudah rusak gitu ya Bu ya, sudah tidak bisa diapa-apakan gitu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita di sekolah, ternyata mereka pelaku dan korban bullying. Ini juga pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari pemikiran-pemikiran liberal yang hari ini berseliweran dengan sangat bebas juga mengenai anak-anak kita. Kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bagaimana anak-anak kita mudah tersulut sehingga tawuran pelajar terjadi di mana-mana. Hampir kita tidak bisa bayangkan anak-anak masih usia sekolah menengah, mereka sudah melakukan tindakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa temannya. Itu juga akibat lingkungan. Dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita juga sangat tercengang dengan data yang kita dapati di media. Hampir 40.000 remaja putri kita setiap tahun dilacurkan. Maka Indonesia tahun 2012 kemarin dijuluki sebagai negara dengan pemasok PSK terbesar, PSK anak terbesar se-Asia Tenggara. Astagfirullah. Ini bukan kondisi yang kita harapkan, tetapi hari ini itulah realitanya. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad menyatakan, apabila kita tidak mau melakukan perubahan terhadap kondisi ini, bisa jadi doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ada hanya dua pilihan pada kita. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban. Tsumma la tad'unnahu fala yustajabu lakum. Kalian hanya punya dua pilihan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga Allah akan mendatangkan azab pada kalian. Dan pada saat itu kemudian ketika kalian berdoa agar azab itu dihilangkan oleh Allah dari diri kalian, dari masyarakat kalian, doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kita tentu tidak menginginkan kondisi generasi kita yang kita harapkan menjadi generasi Qur'ani ini kemudian tidak bisa terwujud karena kita tidak mau melakukan perubahan terhadap kondisi-kondisi buruk. Menyiapkan orang tua agar menjadi orang tua yang siap mendidik anak-anak mereka, mendidik putra-putri mereka, menyiapkan lingkungan yang Islami untuk anak-anak kita. Tentu menyiapkan lingkungan yang Islami ini kita juga membutuhkan peran serta kebijakan negara yang berkesesuaian. Kita menginginkan negara punya kebijakan yang tegas bagaimana agar pornografi itu bisa diberantas habis, bagaimana agar semua medium yang menghantarkan pada perusakan akal itu ditiadakan, apakah itu narkoba, minuman keras, tempat-tempat yang memungkinkan dilakukan kemaksiatan. Kita juga menginginkan agar kurikulum pendidikan itu didasarkan pada akidah Islam dan kemudian mengajarkan ilmu-ilmu yang berkesesuaian, tidak membuat anak-anak kita menjadi bingung karena ada begitu banyak pilihan, karena menyebarnya pemikiran liberal, pluralisme, sekularisme di mana-mana. Ya. Berarti sebetulnya tantangannya sangat besar sekali ya Ustazah ya. Bagi keluarga tidak
tidak mudah untuk membentuk generasi Qurani dalam kondisi pada saat ini. Benar sekali. Tapi bukan berarti kemudian itu tidak mungkin untuk dilakukan ya. Iya, karena tadi kuncinya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, baik. Baik, saya ingin ke Ibu Dr. Sita Resmi. Ini, oh ada ya? Iya. Oh, ada. Ya, Ibu Dr. Sita Resmi, ini kalau kita lihat tadi bahwa yang disampaikan oleh Ustazah Iva adalah ternyata tidak untuk mencetak generasi Qurani atau kembali kepada tema menuju umat berkarakter Qurani gitu ya. Itu tidak bisa hanya pihak keluarga saja, tapi juga kemudian ada hal-hal yang lain di luar lingkungan keluarga, lingkungan anak-anak dan lain sebagainya yang juga mempengaruhi anak-anak kita. Nah, tapi saya ingin bertanya kepada Ibu, keluarga ini kan adalah institusi yang paling kecil ya, yang menjadi sokongan utama bagi bisa kita itu mencetak generasi Qurani itu. Nah, bagaimana sebenarnya peran keluarga dalam membentuk generasi Qurani ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melanjutkan pembicaraan diskusi yang hangat yang sudah berlangsung. Tapi mungkin kita semua juga, insya Allah di sini banyak umahat ya. Ada bapak yang istimewa nih, Mas Tamim ya. Pak Mutamimul Ula. Kita juga harus membangun optimisme ya. Artinya tantangan itu memang berat ya, tapi kita bisa merubah juga menjadi peluang-peluang. Karena kita harus percaya juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan satu modal yang luar biasa. Bahwa kalau dalam teori psikologi mungkin ada teori tabula rasa, bahwa bayi lahir putih bersih seperti lembaran kertas. Dalam pandangan Islam, dalam perspektif Quran, bahkan anak yang sudah baru lahir itu sudah diberi modal berupa keberpihakan kepada al-haq. Ketika di alam roh dia bersaksi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita juga tidak boleh juga katakanlah pesimis sama sekali bahwa anak kita itu begitu rentan. Anak kita memiliki insya Allah modal besar berupa keberpihakan pada al-haq ya, bahwa dia sudah insya Allah berada pada garis fitrah pada awal kelahirannya. Tapi kita juga paham al-insan ibnul bi'ah, manusia dibentuk oleh miliunya, oleh lingkungannya. Disinilah tugas kita para orang tua untuk mengintervensi miliunya atau lingkungannya. Yang kedua, saya menggarisbawahi tentang tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Salah seorang syekh yang mengatakan bahwa yang disebut amar ma'ruf itu adalah bagaimana upaya untuk mengoptimalisasi potensi positif konstruktif yang ada pada setiap orang untuk kemudian menjadi kekuatan yang dominan. Karena menghilangkan kebatilan sama sekali di muka bumi itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Tetapi kita harus mencoba menekan agar yang dominan adalah al-haq di muka bumi. Nah, sementara nahyi mungkar adalah upaya kita untuk meminimalisir potensi negatif destruktif yang ada pada setiap orang. Nah, kita coba minimalisir sehingga dia tidak muncul dominan. Satu ya. Yang berikutnya kita juga harus paham anak itu selain fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Tapi dia juga fleksibel. Kita harus tahu, jika just in case ya suatu saat anak kita katakanlah terkena pengaruh negatif, begitu kita menyadari hal seperti itu, kita harus percaya bahwa anak itu lentur, bahwa anak itu fleksibel, sehingga ketika suatu saat dia katakanlah pengaruh dari lingkungan ini, kita harus kembali mengajak dia, meluruskan dia agar kembali on the right track. Jadi jangan sampai juga yang dikembangkan adalah ya hopeless ketika seorang ini. Contoh, saya dosen agama Islam cukup lama di UI. Ketika itu ada mahasiswa mendekat, ibu saya mau jujur ke ibu bahwa saya ini malas sholat, dia bilang gitu. Saya susah banget bu sholat, ini mahasiswa UI. Ya, tapi saya mau jujur juga sama ibu, saya ini pemabuk, saya ini sering minum minuman keras. Sikap saya sebagai dosen kan nggak harus mengatakan, masa depan kamu suram, kamu ini artinya sudah menjerumuskan diri kamu ke dalam neraka. Enggak, saya mengatakan Bismillah, kamu berhenti dulu mabuk,
kamu berhenti dari kebiasaan burukmu, insya Allah nanti kamu akan rajin sholat. Kenapa? Karena maksiat yang kamu lakukan itulah yang menghambat kamu untuk sholat. Nah, saya mau pergi haji Desember. Ayo, ibu mau pergi haji, semua yang mau titip doa silakan segera tulis dan titip ke ibu. Semua memberikan doanya karena anak-anak FEUI, satu lulus dengan nilai oke, kedua diterima pekerjaan, titik dua BI, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers ya, konsultan-konsultan ini. Ketiga dapat jodoh yang oke. Hampir semua senada doanya. Anak laki yang tadi itu lama nulisnya. Saya bilang, ayo ibu udah mau pulang, cepet, nanti kamu ketinggalan ya ininya. Akhirnya dia dengan malu-malu dia serahkan kertas itu dan tulisannya cuma satu baris yang dia lama rancang. Ibu, doakan aku agar aku jadi mampu jadi anak yang soleh. Berapa banyak anak yang ingin jadi anak yang soleh, dan itu harus ditanggapi dengan hal yang positif. People can change, orang bisa berubah, bahkan dia sudah mahasiswa sekalipun gitu ya. Nah, suatu saat saya juga mengisi sex education di SMA Negeri 1 Depok, 200 anak kelas 11, kelas 12, 10 dan 11. Tiba-tiba ada anak berdiri, ibu, tadi ibu mengatakan keluarga adalah hasinah, tempat berlindung. Ibu adalah tempat bersandar. Aku mau bicara sama ibu. Kalau aku sekarang selamat dari narkoba, karena aku berjuang untuk itu. Kalau aku selamat dari pergaulan bebas, karena aku berjuang untuk itu. Saya mau menjawabnya juga memang menangis. Fa'aina umi, gitu kan ya. Di mana ibu? Fa'aina abi? Di mana ayah? Pertanyaan seperti itu. Tapi banyak anak yang bahkan tanpa dukungan keluarga pun dia struggle untuk berada on the right track itu. Ini mungkin sedikit yang saya sampaikan dulu supaya berkembang lagi. Jadi saya supaya imbang. Tadi kita sudah disuguhkan data-data dan itu fakta yang harus kita prihatinin, yang harus kita waspadai. Tapi di sisi lain kita juga harus membangun optimisme bahwa saat ini pun di dunia barat pun ya sudah mulai juga terjadi katakanlah upaya untuk pendulum itu ke arah fitrah. Di negara-negara Nordik, Skandinavia, negara-negara Eropa Utara, ya, ketika ditanya dan ternyata angka yang ya kalau sekarang kita nyebutnya mungkin having sex before marriage gitu ya, itu minim sekali. Dan ketika ditanya, dosen saya tinggal di sana nikah dengan orang Norwegia, ya kami menghargai martabat kami sebagai perempuan, sebagai wanita. Kalau bukan kami yang menghargai, lalu siapa lagi? Artinya fitrah itu juga bisa muncul pada perempuan di belahan bumi sana. Ketika dia bicara atas nama izzah, atas nama dignity, atas nama martabat. Bahwa kalau bukan kami yang menghargai diri kami, siapa lagi? Ini contoh dakwah di Jerman. Mereka membagikan Quran, tulisannya kalau di Jerman Der Koran, gitu ya. Dibagikan tulisannya kostenlos, gratis. Dan mereka itu buka meja seperti gini, kalau di sini dijual ya. Meja digelar, buku-buku di atas kan dijual, di mana ada diskon. Kalau di sana kostenlos, gratis. Artinya semua orang bisa ambil. Dan berikut terjemahannya. Dan ya percaya atau tidak ya bahwa kemudian begitu banyak yang masuk Islam, kita pasti percaya karena membaca Quran. Bestseller di Eropa dan juga Amerika adalah Quran, masuk dalam 5 buku terlaris. Berikut terjemahannya. Itu yang digambarkan di Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan statement mereka, dengan ucapan mereka, tapi Allah kian menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak menyukainya. Itu satu fakta. Bahkan kalau sedikit ada satu pepatah dalam bahasa Jerman, was man wise mach man heiß, was man ein bisschen wise mach man neugierig. Apa yang orang ketahui sedikit itu justru bikin penasaran. Karena Islam disebut ya dengan Islamofobia, Islamis teroris. Mereka justru pengen tahu dan mereka belajar Quran. Di situ mereka mulai tertarik. Jadi kita berharap ketika gerakan kembali ke fitrah itu ada juga di seluruh penjuru dunia, dan katakanlah kebangkitan Islam itu ya, kita sekarang ini belum bisa Islamic revival atau Islamic yang disebut resurgence. Apakah dari Indonesia ataukah dari Turki ataukah justru dari negara-negara Eropa yang kata Prevost bisa jadi dalam 1 dekade ini akan menjadi muslim seluruhnya. Nah, kita harus optimis bahwa
dunia Islam juga saat ini mengalami terus penambahan ya, konfigurasi, bahwa saat ini dikatakan cuma dua yang bertambah, ima ateis, ima Islam gitu. Jadi yang bertambah bukan agama-agama lain, entah ke ateisme atau ke Islam. Jadi kita harus optimis juga bahwa insya Allah dunia global, bahkan someday dengan kuatnya dakwah, gerakan-gerakan Islam internasional, ya, itu akan kemudian menciptakan milieu yang bahkan milieu global. The world has turned into a small village, itu globalisasi. Dan kita berharap kampung kecil itu adalah yang kemudian terwarnai nilai-nilai Islam, itu ya. Barangkali itu saja. Kalau keluarga, saya pikir tadi peran keluarga membangkitkan optimisme bahwa anak kita itu bukan kita didik menjadi anak yang steril, tapi bagaimana mereka menjadi anak yang imun. Mereka punya daya juang dari dalam diri mereka sendiri untuk menghalau, menepis pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin menerpa mereka. Itu aja ya Pak ya. Iya, subhanallah ya, luar biasa sekali. Ini semakin membuktikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sutaresmi ya, bahwa Islam, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan orang-orang kafir sekalipun yang ketika mereka itu ditakut-takuti untuk mendekati orang-orang muslim atau ditakut-takuti untuk mengenal Islam, mereka malah penasaran untuk mengenal Islam. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa sebetulnya Islam itu sendiri adalah memang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pedoman kehidupan. Sehingga di sini kita semua tidak perlu harusnya semakin kuat ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita. Baik, saya ingin menanyakan kepada Ibu Wiryaningsih lagi ya. Ibu, bisa diceritakan ini ketika kita ingin mencetak generasi Qurani mulai dari mana, Bu? Kalau misalnya saya pegang slide Ibu, ini subhanallah mulai dari orang tua, kemudian rumah, kemudian teman-temannya. Mungkin bisa diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang saya juga ingin menggarisbawahi dulu, Mbak Rina, apa yang sudah disampaikan tadi tiga pembicara. Memang selamanya akan ada pertarungan antara hak dengan batil. Iya, betul. Dan ini sampai akhir zaman. Dan yang dipentingkan adalah bagaimana kita terus-menerus pertama menguatkan hubungan dengan Allah sebagai pemilik al-haq. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi terus-menerus. Ya, bagaimana yang sebenarnya al-haq itu dan bagaimana seharusnya kita melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ketiga yang kaitannya dengan memulainya dari mana. Istilah generasi Quranis itu kan istilahnya kita ya. Iya. Sebenarnya kalau istilah-istilah dalam Al-Quran itu banyak. Seperti misalnya generasi Rabbi Rodiyah, atau yang disebutkan oleh Nabi Zakaria dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah misalnya ya. Anak cucu yang thayyibah, yang baik dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana kita dan anak-anak kita ke depan itu tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan menghafal itu hanyalah salah satu. Nah, kan ada wajibun dan mahfal Quran itu ada 5, sampai kepada bagaimana kita menyebarluaskannya. Dan yang paling penting di antara semua itu adalah kita mengamalkannya. Iya. Karena itu yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya. Itu dia. Jadi yang sebenarnya yang lebih penting itu adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi menghafal adalah salah satu dari sekian banyak kewajiban kita, atau mungkin disebut keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang saya maksud dengan istilah biasa saja, karena wallahu alam, karena kami biasa menjalaninya dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari mana itu? Kalau di dalam makalah yang beredar, memang harus dimulai dari kita orang tua sebagai pemilik saham utama. Kalau ibarat keluarga ini adalah sebuah perusahaan, maka bapak dan ibu adalah penanam saham utama. Makanya dalam konteks Islam, membangun generasi Qurani atau generasi yang solihun waladun solihun walahu itu dimulai dari sejak bahkan jauh, yaitu sejak memilih pasangan. Jadi seseorang ketika akan menikah, punya anak, bercita-cita, punya visi sekian, dia sudah berpikir kira-kira pasangan saya nanti seperti apa. Nah, supaya tidak salah, makanya Islam menuntun. Ada 4 kriteria yang sudah masyhur itu ya, karena agamanya yang paling baik. Nah, kemudian kalau ini sudah ada visi di dalam bapak dan ibunya, dia harus mulai mewujudkan visi itu pelan-pelan secara bertahap kepada anaknya ya, dalam keluarga tersebut. Dirinya dulu. Ya, harus dia mulai wujudkan itu. Sebab
dialah yang akan menjadi contoh. Sebab saya ini mengutip sebuah ungkapan ini yang sering diucapkan oleh suami saya, lisanul hal afsahu min lisan maqala. Ya. Bahasa perbuatan itu jauh lebih fasih daripada bahasa kata-kata. Tadi saya sebelum berangkat diskusi dengan suami dan ada anak di rumah, bahwa banyak orang yang bicaranya isinya benar, tapi dia perbuatannya belum tentu seperti apa yang dia ucapkan. Ya kan, as-sidqu tuma'ninatun wal kadzibu ribatun. Ya. Sidik itu membawa kita kepada tenangan, tapi orang disebut sidik, orang yang jujur, orang yang benar adalah dia melaksanakan, mengamalkan apa yang dia ketahui dan yang dia ucapkan. Makanya buat orang tua ketika dia punya cita-cita, dia mengatakan kepada anak-anaknya untuk anak-anak ayo sholat, dia harus mulai dari dirinya dia sholat. Ayo anak-anak baca Quran, dia harus mulai dari dirinya juga membaca Quran. Ayo anak-anak menutup aurat, dia harus mulai juga dari bagaimana ibunya juga memberikan contoh bagaimana yang seharusnya menutup aurat di dalam dan di luar rumah. Nah, ini jadi dimulai dari orang tua. Jadi ada semacam model, ya, yang dimana anak-anak, ketika saya sedikit singgung tentang parenting, 0 sampai 7 tahun itulah masa-masa anak-anak masa mencontoh. Ada istilah lagi spons, dia merekam apa saja yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, dia menyerap. Nah, 0 sampai 7 tahun itu masa-masa pembentukan karakter, orang-orang sekarang menyebutnya golden age. Jadi di masa ketika attachment behavior, tingkah laku lekat anak masih tinggi kepada kedua orang tuanya, disitulah pentingnya orang tua memberikan contoh. Sehingga ketika masa-masa 7 sampai 14 tahun, anak-anak sudah mulai masuk masa balik, pembentukan dia sudah mulai bebas bergaul dan sebagainya, dia sudah punya remote control dari rumah. Makanya penting buat para orang tua sekarang ini yang disebut tadi keluarga memiliki peran penting, itu adalah pada masa-masa tadi pengasuhan sejak dini. Anak itu bagai tanah lempung, ya, bentuk ya, dia dibentuk. Nah kalau dia sudah ditanamkan, dia akan membekas. Yang istilahnya Bu Sita tadi, dia lentur. Ketika dia sempat nanti belok, diingatkan, ditarik lagi, insya Allah dia akan on the right track. Tapi itu selama orang tuanya masih terus mendoakan. Dan si anak ketemu dengan lingkungan yang baik, insya Allah dia akan terpelihara dalam fitrahnya. Orang tua baru rumah. Ya kebiasaan-kebiasaan, jangan sampai talbis bainal haq wal batil. Kita habis baca Quran, habis itu ngedangdutan, saya mohon maaf ya. Habis kita baca Quran, habis itu nonton sinetron yang lagu-lagunya kau tercipta hanya untukku, itu kan syirik. Harus ngikuti perkembangan anak-anak kita supaya kita tidak jadul ya. Banyak orang tua yang bangga ngasih handphone sama anaknya, internet, tapi dia tidak tahu cara menggunakan. Bu Eli kan termasuk yang dengan saya mendirikan Aliansi Selamatkan Anak Indonesia, melakukan penelitian. Begitu banyak ibu-ibu kita yang memberikan handphone kepada anaknya, dia tidak tahu cara menggunakan apa itu Bluetooth, sehingga ketika anak itu buka handphone, di sebelahnya sudah buka gambar, mohon maaf, gambar porno, itu masuk gambar itu tanpa dia sadari. Dan ketika sudah memang kena hack pertama itu langsung addict. Tapi insya Allah itu bisa diobati. Insya Allah kita yakin kepada Allah seperti yang tadi diharapkan, disampaikan oleh Bu Sita. Jadi kebiasaan-kebiasaan di rumah juga harus kita bangun. Rumah dijadikan, kalau istilah homeschooling menurut saya yang sekarang didefinisikan, bukannya kemudian seperti yang kalau menurut saya ya, sebenarnya sejak awal ini wallahu alam, rumah itu harus sudah jadi sekolah. Al-umum madrasatul ula itu, yang ada ungkapan seperti itu. Memang sejak pertama, sejak dini, rumah itu harus jadi sekolah. Artinya punya target, punya kurikulum, usia berapa anak kita sudah bisa baca Quran, usia berapa dia sudah bisa mencium tangan ibu bapaknya, usia berapa dia sudah bisa menutup aurat. Itu harus ada target-targetnya dan harus dievaluasi. Jadi fokus pada berorientasi pada tujuan, dan kita fokus pada orientasi proses kita. Oleh karena itu Mbak Rina, saya ingin mengingatkan di sini setelah rumah, supaya rumah kita sudah kita kondisikan juga jangan nanti bertentangan dengan apa yang sudah kita tanam. Kita cari lingkungan dia di luar yang baik, yang mendukung. Nanti ada kontaminasi, ya kita tarik ulur lagi, kita perbaiki lagi. Sama aja sih kayak kita orang tua, kita juga banyak dosa, ya kan? Tapi kan kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak istighfar, sholat dari wudhu ke wudhu, dari sholat ke sholat, kita dihapuskan oleh Allah. Yang penting tidak berbuat maksiat yang besar kepada Allah. Anak-anak kita juga begitu, keluar bergaul, tarik lagi ke rumah,
kontrol lagi, istighfar lagi, bergaul lagi, tarik lagi, begitu saja terus. Controllingnya harus jalan ya dari orang tua. Saya ya. kira itu yang lebih penting. Hasibu qablaan wa hasabu. Saya pikir begitu. Allah alam bisawab. Ya, sungguh luar biasa. Berarti memang di sini artinya betul-betul tidak cukup hanya keluarga saja ya, tidak cukup hanya di keluarga saja pendidikan terhadap anak itu sehingga kemudian bisa mencetak generasi Qurani. Tapi lingkungan juga ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk memilihkan lingkungan, kemudian mengontrol dan lain sebagainya. Ya, nah saya ingin bertanya kepada Ustazah Ratu Erma ya. Ini apa kemudian tahapan yang bisa kita lakukan? Pendidikan terhadap anak yang bisa kita lakukan selain tadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dari mulai orang tuanya, kemudian keluarganya ya, rumah, kemudian teman-teman dan lingkungan sekolahnya gitu ya. Ini tahapannya termasuk apa saja yang harus disampaikan kepada anak-anak untuk bisa menjadi generasi yang kita harapkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahwati hadirin rahimakumullah, saya menyambung dan menguatkan dari paparan Ustazah Wiwi dan juga Ibu Sita, maaf ya. Mungkin saya akan lebih mempoinkan apa saja yang harus dilakukan ya di keluarga ketika memiliki amanah tadi untuk melahirkan generasi Qurani. Ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses pendidikan dan sebuah proses pembinaan. Sebuah proses tentu membutuhkan waktu, metode, kemudian sumber daya dan lain-lain. Tadi sudah sangat clear bahwa orang tua adalah penanggung jawab utama. Lalu di dalam keluarga itu aspek-aspek apa saja yang harus ditargetkan oleh orang tua ya terhadap anak-anak mereka, karena kalau kita persentase pembentukan pribadi anak boleh dikatakan 40% sampai 50% itu adalah di rumah, di keluarga ya. Dan seterusnya tadi sudah dikatakan ada lingkungan, dan juga lingkungan itu tidak bicara tetangga tapi lingkungan skala bangsa ya, karena kita hidup di era global ya, saling mempengaruhi. Yang ingin saya sampaikan kembali, saya kuatkan aspek akidah memang poin pertama yang harus ditanamkan kepada anak. Untuk menanamkan akidah, keyakinan, karena ini sesuatu yang prinsipil. Akidah ini akan melahirkan rasa takwa, rasa takut ya. Takut bukan karena marahnya Umi atau Abi, tapi karena dia mengerti sendiri bahwa itu adalah tidak boleh. Tidak boleh itu ketika dia sudah memahami apa yang tidak boleh dan karena siapa dia meninggalkan atau melakukan hal itu. Nah, secara praktis untuk akidah ya, kenalkan sebelum kita mengenalkan yang lain ketika usia anak ini sudah mulai tamyiz ya. Praktisnya ya, walaupun kemudian sebelumnya kan tadi jodohnya siapa, ketika ibu hamil harus bagaimana, itu insya Allah sudah dipahami. Yang dikenalkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dikenalkan kata Allah la ilaha illallah, tetapi makna dari la ilaha illallah itu apa? Tidak ada ilah selain Allah, berarti saya tidak akan mengikuti yang lain ketika saya akan memenuhi kebutuhan dia untuk mensucikan sesuatu. Saya dalam praktisnya saya tidak akan mengejar material karena saya akan beribadah kepada Allah. Itulah realisasi ya. Nah, kemudian caranya dekatkan dengan Al-Quran. Betul tadi menghafal adalah salah satunya, tetapi kemudian membaca dengan benar, menerjemahkan, memahami dan mengambil intisari dari satu ayat, dikaitkan dengan ayat ini bicara apa, ayat ini Allah meminta kamu untuk melakukan apa ya. Itu adalah diskusi yang paling dinamis antara orang tua dengan anak ya. Kalau kita memulai dari juz amma umpamanya, Al-Ikhlas bicara apa, Allah menginginkan apa sih dalam surat ini, dan kamu tuh diminta oleh Allah sebagai Rabbmu melakukan ini dan ini, tidak boleh melakukan ini itu. Nah, itulah metode ya dalam proses pendidikan dan pembinaan. Tidak hanya sekedar mengatakan Allah la ilaha illallah atau salawat dan lain-lain, termasuk makna kemudian kita mencintai Rasulullah setelah kita kenalkan anak-anak terhadap Allah. Bukan kemudian hanya memperbanyak sholawat, betul ya ibu-ibu, tetapi kemudian Rasulullah itu siapa? Kenapa Allah mengutus Rasulullah? Tugas Allah untuk Rasul itu apa?
apa saja yang dibawa Rasul dan lain-lain. Bagaimana sirah kehidupan Rasulullah, bagaimana dia ketika belum berumah tangga, bagaimana ketika berumah tangga dengan istrinya, bagaimana terhadap anak cucunya. Itu adalah bagian dari cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek yang tidak boleh lupa ketika kita pada masa penanaman di awal itu adalah makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh putra-putri kita, ya. Karena kita sangat paham bahwa ketika kita memberi nafkah anak-anak dengan riba, maka ibarat kita memasukkan nar api ke dalam perut-perut mereka, ya, yang boleh jadi tadi sulit sekali putra-putri ini untuk diajak kepada kebaikan. Setelah kemudian rasa takut itu muncul, ya, insya Allah kita akan mendapati anak-anak yang betul-betul menyadari, ya, dia harus sholat, dia harus beribadah, dia harus membaca Al-Quran, dia tidak boleh begini, lahir dari kesadaran sendiri dengan metode yang tadi sudah saya paparkan. Kemudian aspek pembinaan ibadah, kita paham ibadah tidak hanya sholat, ya, zakat, saum, puasa, haji dan lain-lain, tapi juga di dalamnya ada sedekah dan sebagainya. Ini yang harus terus-menerus dipupuk, ya, dalam rangka menambah. Jadi istilahnya kalau pembinaan akidah tadi itu pohon, maka pembiasaan ibadah itu airnya, ya, air yang menyirami pokok pohon atau buah tadi. Oleh karena itu selain sholat wajib, anak-anak kita biasakan ajak, oke, ini sudah sholat wajib 5, ya, tapi kemudian ada 17 rakaat sholat wajib ini ditambah dengan rawatib. Kita beri persepsi bahwa rawatib ini seperti bonus. Kalau anak-anak lebih dekat, ya, dianalogkan dengan bonus, maka seharusnya mereka sangat berantusias mengejar bonus, artinya lebih banyak bersemangat menjalankan kesunahan setelah melakukan kewajiban. Ini target dari aspek ibadah. Kemudian yang berikut pembinaan akhlak, ya, karena akhlak ini ibarat aksesoris. Kalau akidahnya sudah kuat, ibadah sudah terbiasa, akan muncul performa, habit, ya, behavior yang muncul, dan dia akan terikat dengan aturan. Allah mengatakan kalau perempuan harus keluar rumah, bagaimana bajunya? Oh, tidak boleh membuka aurat. Kalaupun sudah menutup, ketat atau tidak ketat, gitu ya. Nah, kemudian ketika saya bertemu dengan orang lebih tua, ibu saya kemarin atau Allah mengajarkan apa, ya? Saya harus hormat kepada yang muda, saya lebih sayang. Itu sudah lahir dengan sendirinya, ya, dari proses pembinaan tadi. Kemudian yang keempat, pembinaan jiwa. Ini penting sekali karena anak-anak itu apalagi pada masa hadonah, ya, menjelang balik, sangat membutuhkan sentuhan kasih sayang, ya. Insya Allah ibu-ibu ustazah ini sudah menguraikan, ya, dalam teori tulisan berbagai buku bagaimana paradigma reward and punishment dan lain-lain, lebih mengedepankan nasihat ketimbang kemudian kita menjustis dan lain-lain yang tadi Ibu Sita sudah paparkan. Seperti itulah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap para cucunya, dan kita ingin sekali mencontoh itu. Dan kita sama-sama sudah punya pengalaman ketika langsung praktis menghadapi anak-anak. Saya 5 putri semuanya perempuan, tidak ada laki-laki, belum punya pengalaman bagaimana menghadapi anak laki-laki. Tetapi memang untuk pendekatan anak ini bisa melakukan apa yang kita minta, lalu mereka kemudian ingin meningkatkan menjadi lebih baik, itu memang tidak bisa dengan bahasa dikte, ya, harus disentuh, kemudian disanjung dan lain-lain. Insya Allah semua sudah punya pengalaman ini dan membenarkan bahwa pembinaan aspek kejiwaan ini sangat penting. Nah, kemudian yang berikut adalah aspek kemasyarakatan. Apa yang maksud dengan aspek kemasyarakatan? Karena anak kita tidak hidup hanya di dalam rumah saja. Masa kita mau kunci gitu begitu, ya, kita kurung di rumah. Tapi kemudian dia harus kita biasakan untuk peduli dengan problem sekitar, ya. Jadi begini Ibu, saya ingin contohkan. Ketika anak-anak kita yang sudah paham keluar rumah, kemudian ada yang tidak menutup aurat, ya. Lantas tiba-tiba anak kita ini bertanya, Bu, Umi, itu sebenarnya muslim atau tidak sih perempuan itu? Kan kadang begitu ya Bu, ya, anak-anak. Tidak boleh kita katakan, hush, jangan begitu, gitu.
Tetapi kita tarik, kita jelaskan. Semestinya memang perempuan ini begini, ya. Nanti kalau Anda ingin atau kamu ingin menyampaikan kepada temanmu bahwa harus menutup aurat, begini caranya dan lain-lain. Kemudian mulai mencoba memahami apa problem teman-teman mereka. Ada yang kurang mampu, ya. Ada yang kemudian orang tua dia sering dimarahi orang tuanya. Ketika anak-anak bercerita, tumbuhkan rasa kepekaan. Kemudian kita hantarkan dia untuk juga turut menyelesaikan problem pertama ya, dari problem anak-anak mereka kita berikan solusinya. Dan ketika kita tahu bahwa problem keluarga ini akan membawa dampak kepada kehidupan komunitas, tentu amar ma'ruf nahi mungkar harus kita lakukan, kita jalankan. Yang contoh berikutnya dari pembentukan jiwa kemasyarakatan anak ya adalah bagaimana dia berkeinginan kuat meringankan beban orang tuanya. Itu masa sekarang itu sangat perlu karena anak-anak di luar rumah ya, dia melihat ada barang baru, ada style fashion dan lain-lain, bisanya cuma nuntut ke orang tua, saya ingin ini, itu ingin handphone baru, ingin ini dan lain-lain ya. Tetapi di sisi ini adalah bagian dari pembentukan jiwa sosial kita harus benar-benar menjelaskan kenapa orang lain seperti begitu, itu tidak benar, kita harus seperti begini karena pola hidup kita sudah kita tetapkan harus begini dan lain-lain. Jadi itu ibu-ibu, setidaknya ada 6 poin yang tadi saya coba klasifikasikan, kita coba petakan dari mana kita harus memulai dan apa saja yang harus kita targetkan ada pada diri putra-putri kita. Dan sekali lagi ini adalah baru langkah pertama di keluarga. Kita belum berbicara bagaimana kita menitipkan anak di sekolah, belum kemudian berbicara ketika anak sudah mulai dewasa dan lain-lain, berkiprah di masyarakat dan lain-lain. Itu adalah aspek yang luas lagi ya, yang tadi saya fokuskan adalah bagaimana perspektif keluarga membentuk generasi Quran. Ya baik, sudah cukup jelas kiranya ya, tidak perlu saya simpulkan lagi. Kita masuk saja ke sesi tanya jawab ya. Sepertinya sudah mulai ingin bertanya ya, silahkan. Ya, 1, siapa lagi? 2, 3. Oke, cukup 3 dulu.